Halo semua, kali ini kita ada di sesi terakhir nih, yaitu sesi 15. Nah, kali ini kita akan bahas tantangan dalam melakukan asesmen Good Corporate Governance atau GCG, serta bagaimana sih cara meningkatkan keakuratan dan efektivitas penilaiannya. Nah, langsung aja ya kita mulai. Jadi, bagian yang pertama itu apa sih tantangan dalam asesmen GCG? Dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen GCG nggak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi organisasi. Antara lain, yang pertama itu keterbatasan data dan transparansi. Banyak organisasi belum memiliki sistem pelaporan yang baik, akibatnya data yang digunakan untuk penilaian sering tidak lengkap atau kurang akurat, sehingga hasilnya tidak benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, yang kedua, subjektivitas penilaian. Proses asesmen masih sangat bergantung pada persepsi penilaian. Belum semua indikator bersifat kuantitatif dan terukur, jadi hasilnya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang menilai. Nah, yang ketiga itu kurangnya pemahaman prinsip GCG. Sebagian pegawai dan manajemen belum memahami nilai-nilai dasar GCG seperti transparan, akuntabilitas, dan responsibility. Akibatnya, asesmen sering hanya dijalankan sebagai formalitas, bukan untuk perbaikan nyata. Nah, yang keempat, resistensi internal terhadap keterbukaan informasi. Beberapa pihak di dalam organisasi mungkin enggan membuka data atau laporan internal karena takut dievaluasi, sehingga proses penilaian terhambat. Nah, yang kelima, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Proses assessment yang ideal butuh sumber daya cukup besar, dari tim penilai yang kompeten sampai sistem pengumpulan data yang memadai. Kalau tidak disampaikan dengan baik, hasilnya pun tidak maksimal. Nah, selanjutnya itu saran untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas asesmen GCG. Lalu, bagaimana sih cara memperbaiki hal tersebut? Nah, ada beberapa langkah strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, gunakan indikator yang kuantitatif dan terukur. Gunakan ukuran yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan agar hasil penilaian lebih objektif dan konsisten. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem seperti eGCG atau Digital Governance Platform. Pengumpulan dan validasi data bisa dilakukan otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia. Nah, yang ketiga adalah libatkan pihak eksternal yang independen. Auditor atau konsultan independen bisa membantu memastikan hasil asesmen lebih objektif dan bebas konflik kepentingan. Nah, yang keempat, bangun budaya transparansi dan edukasi GCG. Latih pegawai dan manajemen agar memahami pentingnya tata kelola yang baik. Dengan begitu, penilaian tidak hanya formalitas, tapi juga jadi bagian dari budaya organisasi. Nah, yang kelima, lakukan evaluasi secara berkelanjutan. Asesmen sebaiknya bukan kegiatan tahunan yang sekali lewat, tapi proses terus-menerus. Nah, hasil evaluasi juga harus ditindaklanjuti agar terjadi perbaikan nyata. Jadi intinya, tantangan dalam asesmen GCG bisa diatasi dengan komitmen terhadap transparansi, dukungan teknologi, dan pelibatan semua pihak secara aktif. Kalau dilakukan dengan benar, asesmen GCG bukan hanya sekedar laporan, tapi penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Karena tata kelola yang baik bukan hanya tentang aturan, tapi tentang integritas. Sekian, terima kasih.